Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Taulandari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu sastra, yaitu bab 3 tentang strukturalisme yang merupakan cara pandang secara filosofis terhadap objek ide dasar. Strukturalisme ini adalah penolakan terhadap teori, mimetik, ekspresif, dan histori yang sebelumnya telah memperoleh tempatnya dalam studi karya sastra. Dan dalam perkembangannya, strukturalisme ini merupakan formalisme, semiotik, dan strukturalisme genetik. Sini saya akan menjelaskan tentang strukturalisme Moore, yang mana dominan dalam studi bahasa, sastra, dan budaya selama abad. Berbagai pendapat muncul untuk menjelaskan pengertian strukturalisme, yaitu pendapat Edraswara, yang kedua Sutrisno, yang ketiga Suroso, yang keempat Bagus, dan yang kelima Hudayat, dan lain-lainnya. Masih banyak pendapat lainnya. Dapat disimpulkan bahwa strukturalisme ini pada hakikatnya merupakan cara pandang tentang sesuatu hal sebagai sebuah sistem struktur yang dibangun dari relasi fungsional antar unsurnya. Dalam strukturalisme ini memiliki konsep fungsi, yaitu memegang peran penting unsur-unsur yang terdapat pada ketiga jenis sastra, yaitu prosa, puisi, dan drama, yang akan membutuhkan pemusatan analisis yang berbeda pula. Dan yang kedua, teori formalisme. Tujuan dari teori formalisme ini ialah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, aposisi, dan sebagainya. Para kritikus baru menyoroti aspek universal pengalaman manusia. Menurut mereka berbagai aspek universal itu bersifat umum dan abstrak, yang membuatnya menjadi konkret. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur 4 konsep formalis, yaitu yang pertama hakikat kesastraan, yang kedua fabula dan suzon, dan yang ketiga otomatisasi, dan yang keempat defamiliarisasi. Selanjutnya semiotika. Apa itu semiotika? Semiotika itu ialah berada dalam peralihan antara strukturalisme dengan pasca strukturalisme, tetapi kajiannya masih kental dalam strukturalisme. Jenis-jenis semiotik itu ada beberapa. Yang pertama, semiotik analisis, yang kedua semiotik deskriptif, yang ketiga faunazomastik, dan yang keempat itu kultural, dan yang keenam naratif, selanjutnya naratur, normatif, sosial, dan yang terakhir itu semiotik struktural. Apa sih semiotika itu? Semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsi tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi orang berarti sesuatu yang lain. Dan yang terakhir tuh strukturalisme genetik. Apa sih itu strukturalisme genetik? Strukturalisme genetik itu merupakan pendekatan dalam paradigma sosiologi sastra, tetapi dalam kerangka sejarah strukturalisme
Beberapa prinsip dalam teori strukturalisme genetik menurut ahli Hudayat, yaitu karya sastra sebagai fakta kemanusiaan, yang kedua karya sastra sebagai produk subjek kolektif, yang ketiga karya sastra sebagai ekspresi pandang dunia, dan yang terakhir struktur karya sastra dan struktur sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan di sini, yang saya pahami dari bab 3 ini. Salah hilapnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.